Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Karis Laksamana ingin mempresentasikan bisnis digital dengan judul mengembangkan platform pendidikan online. Platform pendidikan online memiliki tantangan dalam pengembangannya. Tantangan itu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama adalah konten. Dalam konten, instansi atau pendidik akan kesulitan saat pemindahan konten karena beberapa instansi dan pendidik belum terbiasa dengan platform pendidikan online, maka akan menjadi kesulitan yang sangat banyak dalam pemindahan konten. Menyajikan konten yang tidak efektif. Dalam penyajiannya biasanya akan sangat tidak efektif karena platform pendidikan online tersendiri adalah berbeda dengan eh, pendidikan offline yang secara tatap muka dan tatap langsung. Yang ketiga adalah keengganan pendidik untuk berubah dan belajar. Sebagian besar pendidik terkadang akan berpikir kesulitan dan tidak mau berubah untuk mengikuti atau menjalani pendidikan secara online. Yang kedua, faktor yang kedua adalah teknologi. Teknologi tersendiri itu terdiri dari tiga tiga hambatan, yaitu pertama internet. Internet sendiri akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pendidikan online karena internet akan menjadi salah satu eh, pilar utama dalam menjalankan pendidikan online. Yang kedua adalah gadget. Tidak semua orang memiliki status ekonomi yang baik, jadi untuk gadget ini akan mungkin menjadi tantangan tersendiri. Untuk yang ketiga adalah geografi. Beberapa geografi di Indonesia itu akan kesulitan menjalani pendidikan online karena tidak semua mencakup sinyal yang baik. Dan yang ketiga adalah interaksi pengguna. Interaksi pengguna sendiri sangat menjadi tantangan karena platform tersendiri itu harus memastikan pengguna aktif dalam platform dan menjadi kepuasan tersendiri untuk pengguna. Yang kedua adalah bagaimana sih cara menentukan kebutuhan. Dalam menentukan kebutuhan dan preferensi pengguna dalam belajar itu ada 3 cara, yaitu mendengarkan pendapat pelajar. Dengan mendengarkan atau mendapatkan feedback dari pelajar, kita akan mengetahui bagaimana kita akan menyusun kebutuhan yang diperlukan untuk pelajar. Yang kedua adalah memonitoring dan serta mengevaluasi lanjutan. Setelah mendapatkan feedback dari pelajar, kita akan melakukan evaluasi untuk mendapatkan kebutuhan atau preferensi pengguna dalam belajar. Yang ketiga adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi terhadap pelajar sendiri, itu akan sangat membantu perusahaan dalam mengembangkan atau mempercepat pengembangan platform pendidikan online. Yang ketiga adalah cara memastikan kualitas konten. Dalam memastikan kualitas konten terdapat dengan 2 cara, yaitu melakukan kolaborasi dengan para ahli industri dan memastikan materi sebelum dipublikasi. Jadi di sini kita harus berkolaborasi dengan para ahli agar mendapatkan kualitas konten yang baik dan memastikan materi itu berasal dari sumber yang terpercaya dan diakui oleh para ahli. Dan yang keempat adalah penggunaan AI. Penggunaan AI dapat menjadi bala bantuan dalam menjalani pendidikan online. Dengan penggunaan AI, kita dapat melakukan atau membuat sebuah fitur chatbot untuk membantu pengguna dalam mengatasi permasalahan pada platform. Jadi, AI itu sangat membantu dalam mengembangkan platform digital. Jadi, untuk chatbot sendiri akan membantu pengguna jika terjadi permasalahan pada platform. Yang kelima, apa sih fitur interaktif dalam pengembangan platform untuk membantu para pengguna? Yang pertama, kuis. Kuis sangat penting karena akan sangat membantu antara pengajar dan pelajar dalam memahami
atau untuk hal interaktif seperti kuis ini bisa dijalankan berdasarkan individu atau kelompok. Jadi kita akan mengetahui apa sih dan bagaimana pelajar-pelajar ini memahami materi yang sudah disampaikan. Dan yang kedua adalah tracking progress dalam penugasan. Jadi fitur ini akan memberikan tampilan persentase untuk penugasan. Jika penugasan sudah selesai, akan menunjukkan presentasi penuh atau 100%. Dan yang keenam adalah bagaimana sih strategi penetapan harga. Untuk menetapkan harga, kita menggunakan cara memberikan pilihan metode pembayaran seperti metode pembayaran cicilan, pembayaran penuh, atau jaminan setelah kursus selesai dapat mendapatkan uang untuk membayar kursus. Dan yang kedua dengan kursus gratis. Jadi kursus gratis ini akan menjadi intro atau permulaan sebelum pelajar atau yang mengikuti kursus ini akan memilih kursus yang berbayar untuk mendapatkan benefit yang lebih. Yang ketujuh, cara memastikan keamanan data. Untuk memastikan keamanan data, kita menggunakan beberapa langkah, yaitu pertama enkripsi data, yang kedua firewall, yang ketiga pembaruan platform, keempat backup data, dan yang kelima authentication kuat. Jadi enkripsi data ini kita menggunakan fitur dari pengembangan. Jadi untuk enkripsi data ini sangat membantu dalam keamanan data. Untuk pembaruan platform ini kita harus melakukan pembaruan platform secara rutin agar memastikan bahwa tidak ada celah untuk terjadi kebocoran keamanan data. Yang backup data itu kita akan membackup data dan akan memulihkan data pengguna saat terjadi gangguan. Dan yang terakhir itu authentication kuat, kita menggunakan perlindungan dalam melakukan login atau melakukan registrasi dengan beberapa lapis keamanan seperti memastikan kode untuk memasukkan kode verifikasi dan sebagainya. Dan yang terakhir, pengukuran tingkat keberhasilan. Cara mengukur tingkat keberhasilan platform dapat menggunakan beberapa cara, yaitu dengan feedback pengguna. Jadi kita akan mendapatkan feedback pengguna untuk mengukur apakah platform ini berhasil atau tidak. Yang kedua, dengan data finansial. Jadi kita setelah meluncurkan platform ini secara finansial apakah baik atau tidak. Dan yang terakhir adalah maintenance platform. Jadi kita akan mengevaluasi dan menganalisa platform ini itu sebenarnya sangat dibutuhkan atau tidak, seperti itu. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.